Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Gimana di bulan Ramadan, masih awal-awal nih teman-teman, masih semangat kan? Harusnya sih masih semangat ya. Ini aku awali dulu kegiatan aku teman-teman. Ini aku dari pagi ya, kegiatannya itu masih pagi banget teman-teman, tapi cahaya matahari itu udah keluar dengan mentereng gitu ya. Ini aku mau awali dulu dengan nyapu halaman. Dan di sini tuh posisinya aku tuh sambil nyuci ya teman-teman. Jadi ini tuh sambil nyuci, sambil aku tuh ini ya bersih-bersih di halaman rumah. Jadi nanti bersih-bersihnya selesai, cucian juga udah selesai. Kalau kalian salvo kok ada pakaian di teras ya, itu adalah pakaian yang kemarin ya teman-teman. Jadi pakaiannya itu nggak kering gitu ya kemarin, jadi alhasil udah dia aku biarin dulu di situ. Jadi sambil aku nungguin pakaian yang lagi dicuci, biarin aja pakaiannya di situ dulu ya. Jadi nanti pas mau jemur-jemur, baru deh pakaiannya itu aku sortir gitu ya, mana yang udah kering, mana yang mungkin masih lembab gitu. Bersih-bersih halaman di pagi hari itu menurut aku bikin semangat ya teman-teman, apalagi kan kalau masih pagi tuh kayak masih apa ya, masih seger lah gitu ya rasanya ya. Makanya kayak aku tuh pengen banget pagi-pagi tuh beresin kerjaan yang agak-agak berat lah gitu ya. Kayak nyapu halaman ini kan lumayan berat juga sih teman-teman menurut aku, karena barokallah alhamdulillah halamanku tuh lumayan luas ya teman-teman. Jadi kayak nyapunya itu juga lumayan effort. Makanya di sini tuh ya sebelum lelah dengan kegiatan yang lain, aku dahuluin juga lah gitu ya buat bersih-bersih halaman dulu. By the way teman-teman, kemarin tuh ada yang nanya gitu ya, aku kalau misalnya sahur kalau di bulan puasa itu bangunnya jam berapa gitu ya. Kalau aku sendiri teman-teman, sahur itu bukan tim yang masak ya, karena kan yang sahur juga cuman aku sendiri gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh bangunnya ya jam 4 itu cuman buat makan, sholat, habis itu ya udah deh biasanya aku nyantai ngedit sambil, atau kadang tuh kayak voice over gitu-gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya di sahur itu ya nggak masak gitu. Jadi menu sahur aku itu ya menu berbuka gitu ya. Jadi menu berbuka kemarin itu aku pakai buat sahur besok gitu ya. Karena kan apa ya, aku tuh cuman sahur kayak sendiri gitu ya. Terus juga aku tuh ngerasa sih selama bulan Ramadan juga nggak ada kegiatan aku yang beda-beda banget. Kayak hampir sama aja gitu ya. Karena kan sebelumnya aku juga masaknya di sore hari. Jadi sekarang kan juga masaknya gitu. Jadi ya kayak sama aja gitu loh teman-teman. Bedanya biasanya makannya pagi-pagi, ini makannya sebelum subuh kayak gitu. Jadi menurut aku nggak ada kegiatan aku yang beda-beda banget. Dan aku tuh ya teman-teman lebih suka melakukan aktivitas ini tuh di pagi hari kayak gini daripada habis sahur ya teman-teman, kayak nyuci habis sahur gitu ya. Karena apa? Karena aku ngerasa nanti kerjanya cepat beresnya gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kerjaan aku cepat beres itu aku ngerasa nunggu sore itu lama gitu loh. Jadi makanya aku lebih senang pagi-pagi gini aku beraktivitas. Jadi nanti kerjaan aku selesai gitu ya. Hari itu udah jam siang gitu kan, udah setengah hari. Nanti aku lanjut mandiin anak-anak. Ya udah setelah itu aku tidurin anak-anak, aku pun sholat, habis itu tidur gitu ya. Terus bangun-bangun nanti biasanya itu udah mau asar gitu ya. Jadi habis bangun tidur asar gitu ya. Ya udah habis itu masak, terus jalan-jalan sore, terus berbuka gitu ya. Makanya aku lebih senang teman-teman ngelakuin aktivitas aku tuh kayak nyuci dan yang lain-lain itu beres-beres itu ya di pagi hari ya, bukan sahur atau di subuh-subuh. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini nyapu halamannya udah bersih, udah selesai maksudnya ya, halamannya juga udah bersih lagi. Di sini aku ke dapur dulu. Ini tuh tadi teman-teman pas sahur tuh ya aku cuman ngangetin lauk semalam doang sih teman-teman. Terus ini juga sengaja aku nggak beresin. Karena apa? Karena ya aku tuh pengen ngevideoin di pagi hari gitu ya. Intinya pokoknya kalau udah habis sahur teman-teman, aku tuh santai-santai aja gitu ya, me time. Bener-bener kayak me time, karena kan yang bangun tuh cuman aku sendiri. Suasananya itu tenang banget teman-teman. Jadi kayak aku me time sambil biasanya itu ngeteh gitu ya, ataupun minum susu kalau aku ya. Terus juga sambil scroll handphone, atau juga aku sambil ngedit keseringan sih ngedit teman-teman ya, sering ngedit ataupun kadang itu voice over gitu-gitu. Jadi nanti pas anak-anak bangun ya udah aku tuh nggak riuh lagi sama editan aku gitu ya. Terus juga pas anak-anak bangun aku tuh juga udah lebih tenang gitu ya, alhamdulillah. Pokoknya seneng aja sih gitu. Mungkin setiap orang punya prinsip yang beda-beda ya teman-teman. Mungkin ada dari kalian yang kayak di sahur itu mungkin
semuanya dikerjain ya, nyuci, beres-beres segala macam tuh udah kelar, jadi pagi-pagi tuh nyantai. Nah kalau aku enggak teman-teman, karena ya seperti yang aku bilang tadi gitu ya, kalau misalnya kerjaan aku tuh kayak misalnya di subuh hari itu semuanya udah kelar, aku tuh bingung teman-teman, nanti tuh pagi-pagi tuh ngapain, leha-leha, nyantai-nyantai banget, malah kayak lumayan berasa gitu ya, laparnya, hausnya kayak gitu-gitu. Ada nggak nih teman-teman di antara kalian yang samaan kayak aku, yang mungkin kayak aktivitasnya itu juga nunggu pagi hari gitu ya, biar nanti nggak berasa gitu ya, tiba-tiba udah siang gitu, atau mungkin kalian tuh tim yang beberes setelah sahur atau setelah subuhan? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Kenapa aku tuh jarang banget bikin video sahur gitu ya, bahkan kayak mungkin belum ada ya, belum pernah aku tuh bikin video sahur, karena memang teman-teman kalau sahur tuh aku tuh lebih seneng aja makan tuh ya udah kayak benar-benar menikmati aja gitu ya, ditambah lagi sekarang kan cuacanya itu panas banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sahur bikin-bikin video sambil pakai hijab, ya Allah itu bener-bener panas banget, gerah, walaupun itu masih subuh-subuh ya, tapi kayak udah gerah banget gitu loh. Jadi ya udahlah ya, aku nggak videoin lah teman-teman, lebih santai aja sih menurut aku makan itu tanpa di video-videoin gitu. Pokoknya kalau untuk ngevideoin sahur, berbuka, palingan kayak sesekali doang lah gitu ya aku videoin. Oke deh teman-teman, di sini aku bersih-bersih dapur dulu ya. Ini aku lap-lapin semuanya biar nanti pas sore hari aku mau masak menu berbuka, itu tuh dapur udah bersih, udah rapi ya. Itu juga cucian piring udah selesai. Itu cucian piring dari kemarin ini ya teman-teman, dari kemarin berbuka sampai aku sahur, anak-anak makan juga segala macem teman-teman ya, makan pagi itu tuh piringnya baru aku cuci sekarang. Makan tuh juga ada tempat bekalnya Pak suami dari kemarin sore pulang kerja tuh belum aku cuci. Ya sengaja aku tumpukin gitu ya biar bisa dikontenin gitu. Oke, di sini mari kita bersih-bersih dapur secara keseluruhan ya. Menurut aku sih kalau pagi-pagi gini yang paling penting itu didahuluin itu ya dapur kayak gini ya teman-teman. Karena biar apa ya, biar nanti tuh lebih semangat aja melakukan aktivitas yang lainnya. Karena menurut aku pribadi kalau dapur itu udah bersih, dapur itu udah nyaman, kitanya juga semangat gitu ya teman-teman mau ngapa-ngapain. Ini juga aku rapi-rapiin nih teman-teman di bagian lemari-lemari sini ya, karena di sini tuh bener-bener sering banget jadi tempat persinggahan segala macem ya. Kadang bukan aku aja sih, Pak Su juga kadang gitu ya teman-teman, dia pulang kerja tuh dari mana kadang naruh apa-apa tuh ya di situ. Kalau nggak di lemari-lemari situ ya palingan di atas kulkas ya teman-teman. Jadi kalau pas lagi beres-beres itu ya seringan kayak di atas kulkas, di atas lemari-lemari aku tuh juga lumayan sering berantakan dan segala macam peralatan itu ada. Oke, alhamdulillah teman-teman, kelarlah sudah. Ini urusan dapur udah bersih, udah rapi, dan cucian aku juga udah selesai ya teman-teman. Di sini aku lanjut mau jemur pakaian. Tapi sebelum itu aku angkatin dulu ya pakaian aku yang aku bilang itu ya teman-teman, itu adalah cucian kemarin. Dan alhamdulillah karena ini kan ini udah mulai agak-agak sedikit siang ya teman-teman, tuh udah sekitar jam setengah 9 apa jam 9-an gitu ya. Ini alhamdulillah ini udah pada kering semua, jadi aku angkat biar bisa aku tuh jemurin pakaian lagi gitu ya. Ini tuh pakaiannya lumayan banyak ya teman-teman. Ini juga hanger anak-anak ini tuh full dua-duanya, karena memang yang satu hanger itu adalah pakaian di hari sebelumnya teman-teman. Yang kemarin itu sempat kena ini ya, kena hujan gitu ya teman-teman. Nggak yang hujan langsung, nggak usah hujan langsung sih teman-teman, jadi kayak angin gitu loh, hujan yang kebawa angin gitu loh teman-teman, alhasil lembab. Jadi aku jemurin lagi, takutnya masuk angin kan anak-anaknya kalau pakaiannya nggak kering. Oke, lanjut ya. Di sini aku tuh lanjut buat jemur-jemurin pakaian yang udah aku cuci di pagi hari ini. Kalau untuk pakaian itu ya teman-teman lumayan banyak ya, karena memang aku tuh nyuci setiap hari. Dan kalau misalnya dibilang masa cuman apa ya, cuman berempat di rumah gitu ya, pakaiannya selalu banyak setiap harinya, karena ya nggak mungkin kan satu hari itu cuman sekali ganti pakaian kalau aku sendiri ya. Karena kadang tuh teman-teman pakaian aku ngonten sama pakaian aku yang nggak ngonten itu ya beda gitu. Karena kalau misalnya lagi nggak ngonten itu teman-teman lebih enak itu dasteran tok ya, jadi nggak pakai rok yang panjang gini, baju-baju yang panjang tangan gini tuh aduh ya Allah panas banget. Jadi ya wajar sih teman-teman kalau misalnya kayak pakaian aku pribadi tuh bisa beberapa setel gitu ya pas aku cuci. Apalagi kalau pakaiannya anak-anak teman-teman pasti selalu banyak, karena Twin itu adalah tim yang nggak pakai diapers di siang hari, mereka tuh pakai diapers tuh cuma di malam hari.
Dan kalau anak-anak itu ya teman-teman, kadang-kadang itu pinter bisa ngomong kalau misalnya mau pipis gitu ya. Nah, itu kadang suka ngomong dan suka pipis sendiri ke kamar mandi. Tapi keseringannya itu sih mereka tuh ya udah pipis aja kalau pas terasa gitu. Mungkin karena udah nggak tahan gitu kan. Jadi udah keseringannya pipis. Belum lagi kadang mereka itu main jorok, main kotor, kena jajan. Jadi wajar kan beberapa kali ganti pakaian sih menurut aku ya teman-teman. Jadi ya wajar kalau pakaian anak-anak tuh, ayo kok pakaian anak-anak, pakaian kami tuh kalau pas aku nyuci selalu banyak gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai aku tuh jemur-jemur pakaian dan ini aku lanjut kegiatan aku di sore harinya aja ya. Ini aku mau lanjut buat masak menu berbuka puasa ya teman-teman. Ya menu hari inilah. Sebenarnya menu berbuka puasa aku itu ya sama aja sih kayak hari-hari biasanya, hari-hari sebelumnya. Karena walaupun di sini yang puasa itu cuma aku sendiri teman-teman, tapi tetap ya aku tuh kayak lebih mengutamakan menu masakan aku itu ya memang menu apa ya kayak buat Pak Su lah gitu teman-teman ya, menu yang memang selera sama Pak Su gitu ya, biar Pak Su makannya juga semangat gitu ya. Karena teman-teman kalau semenjak udah nikah gini ya, aku sendiri tuh lebih mengutamakan masakan itu yang disukai sama suamiku daripada selera aku sendiri. Karena kalau aku sendiri tuh teman-teman orangnya nggak banyak milih-milih gitu ya, pokoknya ada aja gitu masakan tuh ya udah selesai, alhamdulillah kayak gitu. Nggak yang terlalu banyak ini banget sih. Walaupun mungkin ini di bulan Ramadan gitu ya, aku juga nggak yang terlalu beda-beda banget masakannya. Misalnya di bulan Ramadan tuh harus banyak takjilnya, banyak jajannya, nggak juga ya. Karena menurut aku di bulan Ramadan itu kan yang penting berkahnya sih teman-teman ya. Percuma juga teman-teman kita itu puasa gitu ya, tapi pas berbuka kita juga berlebih-lebihan kan juga nggak boleh ya. Jadi ya menurut aku ya udah sih biasa-biasa aja gitu. Kalau pas lagi pengen beli jajan, beli takjil ya udah beli secukupnya aja gitu-gitu ya. Jadi nggak yang boleh berlebih-berlebihan juga ya teman-teman. Oke deh, di sini aku lanjut. Ini aku juga sambil nunggu masakan ya. Itu aku lagi mau bikin gulai teman-teman hari ini. Dan ini aku juga sambil ngegoreng kerupuk ya. Ini tuh aku beli kerupuk beberapa hari yang lalu di pasar. Ini tuh murah meriah ya teman-teman kerupuknya. Dia itu satu ikat gitu yang udah diikat-ikat gitu, dia tuh 5.000 aja. Jadi aku beli satu ikat. Emang sih nggak terlalu banyak ya, tapi menurut aku ini udah cukup banget. Dan itu adalah kerupuk ubi ya teman-teman. Jadi yang ini aku goreng secukupnya aja. Kalau misalnya nanti habis ya udah tinggal goreng aja gitu. Ini anak-anak tuh seneng banget nyemilin kerupuk ini teman-teman. Dan ini tuh emang pas aku mau berbuka itu ya udah kerupuknya udah tinggal sedikit. Bahkan sampai nambah ya tadi aku tuh ngegorengnya, karena ya memang anak-anak tuh dicemilin terus gitu ya kerupuknya, belum lagi dikasih kucing juga gitu karena kan di rumah tuh ada kucing. Oke deh teman-teman, ini dia aku lanjut masak-masak dulu. Ini aku mau masak gulai kentang dicampur sama ikan asin rebus gitu teman-teman. Ini tuh enak ya teman-teman, pokoknya ini tuh enak sih, apalagi dibikin untuk cabenya itu agak pedas, untuk kuahnya agak pedas ya. Terus juga tapi jangan pedas-pedas banget juga lah ya, karena kan aku lagi puasa. Takutnya kalau terlalu pedas itu teman-teman nanti mahku kumat ya, karena aku tuh punya mah. Dulu sempat teman-teman mahku itu kambuh tuh ya pas aku kerja dulu tuh, ya Allah tuh sampai kayak semingguan aku tuh nggak bisa gerak teman-teman ya. Masya Allah banget deh kalau ingat itu tuh, sampai takut rasanya gitu ya. Tapi alhamdulillah sih semenjak udah nikah nggak pernah sih aku tuh mahnya yang kambuh yang gimana-gimana, palingan kayak nyeri-nyeri sedikit aja. Oke deh teman-teman, di sini aku juga goreng ikan. Itu adalah ikan patin ya. Itu ikannya udah aku kasih bumbu. Ikan patin itu aku goreng buat anak-anak ya teman-teman. Jadi nanti anak-anak makan ikan, dan ini aku sama Pak Su makan gulai kentang dicampur sama ikan asin rebus. Ini tuh aromanya Masya Allah menggugah selera banget ya, apalagi di sore hari kayak gini bikin perut tuh kruyuk-kruyuk ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sabar. Aku tuh juga nggak apa ya, nggak ada nyicipin ya teman-teman masakan ini, makanya aku tuh bikin kayak garamnya atau penyedapnya itu ya udah kayak secukupnya dulu. Jadi nanti sebelum aku makan teman-teman itu biasanya aku cicipin dulu gitu ya masakannya, kalau emang kurang garam ya udah aku bakalan tambahin lagi garamnya gitu ya, daripada sekarang dikasih garamnya terlalu banyak, takutnya nanti malah asin kan. Oke, alhamdulillah ini masakan aku udah selesai teman-teman, tinggal ini bersih-bersih aja, di aku lap-lapin semuanya ya untuk area meja kompor dan sekitarannya. Dan ini dia masakan hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga memasak, dan ini aku mau beresin dulu cucian piring aku. Ini aku mau beresin ke dalam lemari ya teman-teman.
Ini tuh aku masak itu habis asar ya teman-teman, karena memang aku tuh pengennya nanti tuh bisa JJS sebentar gitu ya, jalan-jalan sore sebentar ya, keliling-keliling kampung aja sih, dekat-dekat rumah aja teman-teman, sambil bawa anak-anak gitu ya. Makanya aku masaknya itu habis asar, jadi kan kelarnya tuh kayak sekitar jam 5 atau setengah 6 gitu ya, jadi nanti tuh masih bisa lah jalan-jalan sebentar sebelum waktunya itu berbuka. Di tempat aku teman-teman berbuka puasa itu sekitar jam 18.28, 29 gitu ya, hampir setengah 7. Entah kenapa ya teman-teman, aku tuh ngerasa kalau di bulan Ramadan tuh ya kayak waktu berbuka tuh lebih lama gitu loh. Kalau sebelumnya itu kayak jam 18.15 gitu, itu tuh udah azan gitu. Tapi sekarang di bulan Ramadan itu malah jam 18.29 teman-teman ya baru berbuka ya. Cuman ya itu ini juga sih sesuai juga sih sama imsak ya, sama waktu subuhnya juga gitu. Jadi lebih jadi lebih lama gitu. Oke deh teman-teman, ini singkat cerita udah pada mandi sore semuanya, udah pada jalan-jalan sore juga tadi sebentar. Dan ini dia yang kami beli tadi ya, jajanannya beli es oyen. Terus itu aku juga bikin sirup teman-teman. Nah ini udah waktunya buat berbuka puasa ya teman-teman. Masya Allah, di sini sebelum aku tuh makan aku mau minum dulu aja ya. Pokoknya aku mau batalin puasa dulu, habis itu sholat dulu baru lanjut makan. Karena biasanya kalau makan dulu baru sholat itu rasanya udah susah gerak gitu ya teman-teman, karena udah kekenyangan gitu ya. Terus kadang tuh malah sholatnya jadi nggak fokus gitu. Makanya udah di sini sebelum aku tuh makan aku sholat dulu, dan ini aku lanjut makan setelah sholat maghrib. Kalian itu tim yang makan dulu sebelum sholat atau sholat dulu baru makan? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, di sini aku makan dulu teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa berbuka puasa. Oh iya teman-teman, aku minta maaf ya kalau misalnya ada yang ngiler pas nonton video aku ini, mungkin lagi berpuasa gitu ya teman-teman. Mohon maaf banget, karena ini tuh memang videonya aku bikin di pas buka puasa gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu support ya channel aku ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.